Selamat pagi, Pak Hendra. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari analisis data bisnis kami dari data retail online shop. Sebelumnya, mari kita perkenalkan diri. Saya Aurelia Catherine Wardana dan NRP 32032240026. Saya Brigita Dos Santos dengan NRP 32032240027. Saya Karen Priscilia Susanto dengan NRP 32032240019. Tujuan dari analisis data kami yang kami peroleh ini adalah untuk mengevaluasi kinerja penjualan suatu produk tertentu yang menurut kami terbaik dari data retail online shop di berbagi negara bagian Amerika Serikat, guna untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat sasaran. Nah, di sini yang pertama-tama itu kami mengimport tiga library Python. Yang pertama itu Pandas digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Dan yang kedua, Matplotlib digunakan untuk membuat grafik dasar. Dan Seaborn digunakan untuk membuat grafik yang lebih menarik dan mudah dibaca. Dan kemudian kami mengimport data yang sudah kami masukkan ke Google Drive. Nah, data-data itu seperti yang di bawah ini. Ada bill items, bill location, bills, dan lain-lain. Dan di sini kami menyimpan data-data ini di Google Drive. Di sini ada Pandarit CSV. Di sini digunakan untuk em, melihat data-data dan mengimpor data-data yang sudah ada di Google Drive tadi ke dalam Python untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut. Nah, dengan menggunakan Pandarit CSV ini, Pandas mengubah data mentah berbentuk file CSV menjadi data frame, yaitu struktur data berbentuk tabel yang memiliki baris dan kolom dan memudahkan proses analisis dan visualisasi data selanjutnya. Dan kemudian semua data yang sudah kami import ini kami gabung dengan menggunakan PD merge. Seperti kita lihat di PPT ini, di sini yang pertama itu kami menggabungkan data data 7 dan data 6. Nah, ini suffixes ini artinya bahwa penanda nama kolom jika ada kolom yang sama. Nah, setelah itu kita display merge data head 5. Jadi di sini yang ditampilkan itu 5 baris. Kita bisa melihat bahwa ini semuanya sudah diimport dan digabung. Next, selanjutnya adalah mengetahui semua tipe data. Kita menggunakan kode data sama dengan merge data, print data di types. Nah, kode ini untuk mengetahui semua tipe data ini. Dan setelah kita cari, em, kita melihat bahwa data quantity ini sebenarnya kurang pas ya. Kan quantity ini kita menggunakan untuk menghitung. Jadi lebih cocok itu tipenya adalah integer, yaitu bilangan bulat, bukan bilangan desimal, supaya lebih cocok untuk dihitung. Setelah itu kita mengubah tipe data tersebut dengan menggunakan tilna as type integer. Dan setelah itu, setelah kita ubah, kita cek lagi apakah data itu sudah, tipe datanya sudah berubah. Dan memang di sini kita temui bahwa kuantitinya sudah integer. Kita lanjut lagi. Kita mengubah kolom tanggal ke format data yang sebenarnya. Jadi, di sini kuncinya adalah PD to date time. Jadi, di date ini kita ubah menjadi format yang seperti ini. Dan setelah itu kita mengecek data-data yang kosong menggunakan em, kode ISNA. Nah, dan setelah kita cek ini ternyata ada di total sales itu ada 15 data yang kosong. Terus kita drop menggunakan drop in place true. In place true ini artinya data asli langsung berubah. Dan setelah kita drop, kita cek lagi dan kita temukan bahwa total salesnya itu sudah
kosong, data yang kosong sudah menunjukkan indeks 0 di sini. Setelah itu, data cleaning yang lainnya yang kita lakukan adalah menghapus duplikat data. Dan kita menggunakan merge data, drop duplicates in place true. Dan setelah itu ya kita bisa lihat di sini data-datanya yang sudah kita hapus. Kalau lebih jelas ya kita bisa lihat di Python-nya. Setelah itu kita masuk ke data manipulation. Nah, sini tujuan kita memanipulasi data-data ini untuk mencari produk yang terbaik. Nah, definisi produk terbaik menurut kelompok kami dari data retail online shop ini adalah yang pertama itu produknya harus memiliki total revenue global tinggi. Yang kedua harus konsisten di banyak negara dan yang ketiga itu tidak hanya unggul di satu negara saja. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari produk terbaik dengan mengecek sebaran negara. Nah, di sini kita menggunakan rumusnya padanya seperti ini. Nah, kuncinya di sini adalah yang ini, agregasi atau perhitungan. Jadi, untuk mencari revenue, kita menjumlahkan total sales dan quantity. Terus kita display. Kita menampilkan 5 data teratas. Dan seperti datanya seperti di tabel ini. Setelah kita mencari produk terbaik dengan mengecek sebaran negara, kita lanjut ke menghitung jumlah negara aktif. Nah, di sini rumusnya masih hampir sama dengan yang tadi, dan kita menemukan 5 negara teratas yang aktif. Nah, itu kita lanjut lagi. Untuk mencari produk yang terbaik, yang pertama itu langkah selanjutnya itu kita mencari kriteria revenue tertinggi yang dijual itu lebih dari 10 negara. Maksudnya, kalau produk itu dianggap bahwa revenue tertinggi, berarti dia harus memiliki sebaran negara itu di atas 10. Jadi dia harus dijual di lebih dari 10 negara. Nah, di sini kita tampilkan 4 data teratas. Ada produk Society Life, Amul, Fortune, dan Sirvat Whole Heat. Dan setelah itu, tentu saja dari sini kita bisa melihat bahwa produk terbaik kita hampir ditemukan. Kita mencarinya karena ini kan di sebelumnya ini sudah best candidates. Jadi kita menggunakan best product sama dengan best candidates ilog. Nah, ilog ini untuk mengambil baris pertama dari best candidates ini. Dan setelah itu kita lihat bahwa produk yang kandidat terbaik itu adalah Society Life dengan total revenue 22.107 dan sebaran negaranya itu ada 30. Nah, setelah kita menemukan produk terbaik yaitu Society Life ini, kita mengolahnya lebih dalam lagi. Jadi, kita mengumpulkan semua data dengan produk name Society Life ini. Jadi ini seperti kita lihat dalam tabel bahwa semua data dikumpulkan berdasarkan produk ini, Society Life. Terus karena ini datanya masih banyak, jadi kita menampilkan hanya total sales, country, dan product name. Dan seperti ini. Dan setelah itu kita mencari 5 negara terbawah berdasarkan total sales. Supaya kita tahu kelemahan Society Life ini di negara mana yang kurang diminati. Nah, ternyata kita gunakan bottom 5. Kode bottom 5 dan kita menggunakan short tail. Dan kita menemukan ada 5 negara yang total penjualannya itu 5. Hampir rata-ratanya hampir sama. Itu kita lanjut. Nah, kita menambahkan unit price untuk mengecek harga per unit itu di beberapa negara yang penjualannya tertinggi itu harga per unit itu berapa saja. Kita menggunakan rumus ini. Penjualan, ya ini kita lihat
unit price ini adalah hasil pembagian dari total sales dan quantity. Nah, setelah kita menggunakan rumus ini, kita mencari harga tertinggi, terus yang kita tampilkan di harga tertinggi 3 di atas. Nah, kita melihat harga tertingginya itu 220. Terus menyusul 218. Untuk selengkapnya kita bisa melihatnya nanti di Python. Lanjut, kita karena tadi itu datanya terlalu banyak ya. Jadi kita menampilkan kolom yang menurut kita itu penting saja, yaitu negara, produk ID, produk name, quantity, unit price, dan total sales. Untuk melihat unit price-nya itu. Dan seperti yang tadi ini kita sudah lihat bahwa setelah 220 jadi 218. Di sini pun sama setelah kita sederhanakan. Dan langkah selanjutnya kita melihat lagi untuk analisis selanjutnya kita mencari pesaing produk society lift ini di 4 negara kontribusi terbesar, yaitu target kita adalah Nevada, New York, Alabama, dan Missouri. Nah, ini kita menggunakan rumus seperti ini. Kita grup by-nya country. Kita kelompokkan berdasarkan negara. Jadi yang kita ambil itu adalah 3 teratas. Kita namakan top competitors. Nah, kita panggil datanya. Di sini ada negara, ada produk saingannya itu Paracute, Harpic, Corpus, Amul, dan lain-lain. Nah, kita lihat Amul ini ada di 3 negara ya. Silakan. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai data visualisasi. Yang pertama, data visualisasi yang kita tampilkan adalah 4 produk terbaik dengan revenue tertinggi. Dilihat dari kodenya, produk anti-perf sama dengan merge data group by itu kita untuk mengelompokkan data berdasarkan produk dan negara untuk menghitung revenue dan quantity. Country coverage itu adalah untuk mengelompokkan ulang data per produk saja, menghasilkan untuk total revenue dan country count. Lalu, kode best candidate sama dengan country coverage. Ini untuk menfilter produk yang dijual dari 4 negara karena dianggap layak secara pasar internasional. Tujuannya kami membuat data visual ini adalah untuk mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan. Dan implikasinya bagi bisnis adalah manajemen dapat meningkatkan kapasitas produksi produk ini untuk memaksimalkan revenue. Lalu selanjutnya ada negara penyumbang terbesar total sales society lift. Kode yang kita masukkan adalah society lift selected sama dengan society lift. Ini untuk mengambil kolom penting saja agar data lebih fokus dan ringan. Society lift selected sorted sama dengan society lift selected sorted itu untuk mengurutkan data berdasarkan total penjualan terbesar. Lalu top 5 untuk mengambil 5 transaksi dengan total sales tertinggi. Tujuan dari data visualisasi ini adalah untuk mengetahui pasar geografis paling potensial dan melihat konsentrasi penjualan berdasarkan wilayah. Dalam implikasi bisnis, perusahaan dapat memfokuskan strategi ekspansi stok dan logistik di negara-negara ini. Lanjut. Lalu selanjutnya, kita menampilkan tren harian total sales society lift. Kita pertama mengimport Matplotlib dan import Seaborn untuk mengimport library visualisasi. Dan kita SNS set style untuk mengatur tema agar latar belakang gelap. Lalu kita ada kode daily sales sama dengan society lift untuk menghitung total penjualan per hari. Kita menampilkan tren harian total sales dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola penjualan seperti tren naik, turun, atau fluktuatif untuk mengetahui hari dengan performa penjualan terbaik dan terendah. Dalam implikasi bisnis, hal ini membantu menentukan waktu terbaik untuk saat promosi atau launching produk. Selanjutnya, kita ada mayoritas transaksi. Kode yang kita gunakan itu ada CNS saya untuk menggunakan gaya grafik dengan garis grid. Lalu ada quantity count sama dengan society lift untuk menghitung frekuensi jumlah pembelian per transaksi. Tujuan dari kita memvisualisasikan mayoritas transaksi adalah untuk memahami perilaku belanja konsumen dan menentukan apakah konsumen cenderung retail buyer atau bulk buyer. Implikasi bisnis
Jika pembelian satuan dominan, kita fokus pada branding, packaging, dan harga retail. Jika pembelian banyak dominan, peluang untuk diskon volume, pakai bundling, atau kontrak. Selanjutnya, lalu kita ada 3 produk pesaing Society Lift di 4 negara. Kita menggunakan kode SNS Set Style untuk menggunakan gaya minimalis tanpa grip berat, dan kode countries tab 3 kompetitor untuk mengambil daftar negara yang unik. For countries itu melakukan loop untuk membuat grafik by negara. Data country sama dengan top 3 competitors itu untuk memfilter data sesuai negara tertentu. Tujuan dari 3 produk pesaing di Society Lift di 4 negara ini yaitu untuk melihat posisi kompetitif Society Lift di pasar internasional dan implikasi bisnis negara di mana Society Lift kalah bisa menjadi fokus strategi di referensi produk atau penyesuaian harga. Lanjut. Nah, ini analisis dari Society Leaf yang kami dapat dari eh, Python ini. Berkat analisis data yang dilakukan Python ini, kami menemukan produk terbaik yaitu Society Leaf. Di sini kami menemukan bahwa kekuatan dari produk Society Leaf ini, yaitu Society Leaf ini memiliki pangsa pasar yang luas dan penyebarannya itu ada di berbagai negara yang tidak dimiliki produk lain, yaitu di 30 negara bagian Amerika Serikat. Dan juga ia memiliki tingkat revenue tertinggi, yang berarti kestabilannya juga terjaga. Namun, ia memiliki kelemahan, yaitu penjualannya rendah di 5 negara, yaitu Pennsylvania, Colorado, Texas, Indiana, dan Illinois. Dan harganya itu bahkan mencapai harga $5 dalam sebulan. Dan juga tren harian selama sebulan itu menurun, awalnya naik, terus kemudian menurun. Jadi perlu inovasi di bagian pemasaran. Nah, kesempatan yang mereka perlu tingkatkan di sini, seperti yang tadi sudah dibahaskan dalam data visualisasi maupun data manipulation, bahwa manajemen itu perlu mengadakan inovasi. Misalnya mengadakan inovasi unit pembelian, misalnya buy one get one. Karena di frekuensi pembelian itu pelanggan lebih berminat membeli satu dibandingkan membeli dua atau tiga dan kuantitas yang lebih banyak. Mereka lebih memilih membeli satu. Itu menjadi tugas untuk manajemen. Dan tantangan terbesar itu bahwa pesaing total sales produk ini dengan produk lain itu cukup sengit. Oleh karena itu, bagi pihak manajemen lebih harus bekerja keras lagi untuk menstabilkan harga. Karena harga satuan masing-masing di negara itu beda. Ada yang sangat tinggi sampai 220 dan ada yang sangat rendah sampai 5. Itu menjadi pembelajaran bagi bagian manajemen untuk memperhatikan analisis ini lagi. Selanjutnya kita akan lanjut ke Power BI yang akan dijelaskan oleh Saudara Caroline yang menampilkan bahwa di situ di dalam retail online shop itu tidak hanya Society Lift yang memiliki keunggulan, tapi ada beberapa produk lain dengan sudut pandang berbeda dari retail online shop tersebut. Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Eh, jadi di sini kami menyediakan 2 sheet visualisasi. Eh, Pertama-tama untuk sheet pertama dengan judul Retail Online Shop di sini, kami menampilkan ringkasan hasil dari analisis penjualan dari data Retail Online Shop, dan visualisasi ini itu bertujuan untuk melihat produk dengan penjualan tertinggi, kontribusi perusahaan, serta distribusi revenue berdasarkan wilayah-wilayah. Untuk di visual yang sum of new revenue, di sini kami menggabungkan atau menampilkan data baru, yaitu quantity dikalikan total sales, di mana kami mencari pendapatan kotor dari perusahaan ini. Uh, Total revenue ini kita gunakan untuk mengetahui pendapatan retail online shop secara keseluruhan. Dan lanjut, di bagian kanan atas terdapat indikator sum of new revenue yang tadi kita bahas. Lalu pada grafik batang penjualan, itu bertuliskan penjualan terbanyak menurut produk. Terlihat bahwa Amul memiliki atau memiliki nilai penjualan tertinggi dari
sekian banyak produk, yaitu 6,5K. Selanjutnya diikuti dengan produk-produk lainnya. Visual ini menunjukkan bahwa Amul itu menjadi produk yang paling dominan dan berkontribusi besar terhadap total revenue yang ada. Di bagian tengah ada pie chart di mana company dengan penjualan produk terbanyak. Grafik ini itu menampilkan distribusi penjualan berdasarkan perusahaan seperti Britannia, Mondelez, Parley Product, Hindustan, dan MTR for Food Product. Lalu pada kiri bawah terdapat diagram donat dengan persentase yang kalau kita lihat tidak jauh berbeda, namun bisa kita lihat di sini ada Pepi, di mana dia memiliki persentase tertinggi yaitu 24%, dan juga di bagian tengah terdapat grafik sum of new revenue dan count of product name, di mana grafik ini menunjukkan bahwa adanya hubungan total revenue dengan jumlah produk yang dijual. Terlihat bahwa peningkatan jumlah produk berbanding lurus dengan peningkatan revenue. Mungkin bisa dicoba untuk filter country-nya. Bisa dipencet California. Ya, di sini kita bisa mengetahui bahwa California memiliki revenue atau laba kotor sekitar 12M. Oke, bisa kita lanjut ke sheet kedua. Nah, di sini saya memvisualisasikan yang pertama di paling kiri adalah nama company. Dan yang kedua adalah jumlah permintaan secara total. Lalu di sebelah kanan atas ada nama kota-kota dan juga total sales. Dan di bawah kiri adalah top 4 by total revenue, di mana kita mengelompokkan 4 top pendapatan dari suatu produk. Di grafik yang tengah, grafik line yang di tengah, kita bisa melihat per tahunnya total sales naik dan turun. Dan di sini kita bisa lihat puncaknya ada di atas 10.000 US. Dan untuk filter company ini saya buat untuk kita bisa mengetahui sum of total sales per produk. Bisa dicoba, Aura? Nah, di sini 5 star, kita bisa mengetahui dari perusahaan 3M India Ltd dengan jumlah permintaan total 6.475K, di mana dia tersebar di Arizona, California, dan Connecticut. Sekian penjelasan dari saya, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tindakan. Terima kasih, Pak.